Puji Tuhan. Mengapa kita dituntut harus punya iman? Ya. Setiap kali datang kepadanya itu datang harus dengan iman. Begitu. Ya. Kita bertumbuh dari iman kepada iman. Yang itu Ibrani yang tulis. Jadi iman yang telah membuat saudara datang pada pertama kali ketika saudara mau berjumpa Yesus pertama kali. Itu sebenarnya iman sudah bekerja di sana. Kan pasti saudara tidak mau datang kalau saudara benar-benar mana ada Yesus nyata palia le. Nah, kan begitu. Nah, itu kan sebenarnya itu iman paling dasar saudara. Orang mesti punya dulu untuk datang. Waktu terima dia sebagai Tuhan, ya. Nah, iman itu kemudian bertumbuh. Jangan pikir begitu secukup. Datang terus, dengar terus firman Tuhan, saudara baca, bersekutu dengannya. Loh, itu sangat penting, ya. Sehingga iman kita itu sungguh-sungguh bertumbuh. Kalau tidak, coba saudara, kepercayaan apa yang saudara pikir ada pada saudara? Ya. Kalau cuma kita percaya Tuhan, masa kita kok nyata percaya Tuhan? Emangnya kita ateis? Kan? Orang gua percaya Tuhan loh. Biar tanya aja masuk gereja, mari kita percaya Tuhan. Nah, coba saudara lihat, Yakobus dulu. Coba lihat Yakobus 2 ayat 19. Coba tolong baca. Baca sungguh-sungguh ya. Ini kan pendek sekali. Ya. Hafal DP. Terdapat di mana? Yakobus 2 ayat 19. Oke? Langsung baca. 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan tahu Tuhan cuma satu. Jadi biar orang, kenapa itu orang ada Tuhan? Setan tidak percaya. Setan tahu. Kenapa? Dia turun dari sana soalnya. Dan lempar dari surga. Jadi dia tahu tuh Tuhan itu mana. Kenapa kekristenan diserang? Itu. Bayangkan saudara. Ya, berabad-abad ini Alkitab berusaha untuk dimusnahkan. Ini loh. Bayangkan. Ya, penerjemah pertama Alkitab. Tuh, ke dalam bahasa yang semua orang mengerti. Tuh. Dari sana baru dilakukan penerjemahan kepada bahasa-bahasa yang lain dan akhirnya sampai di Indonesia. Ya. Itu penerjemahnya mati. Baru umur berapa dia? 42 atau berapa? Tuh, William Tyndale. Iya, pokoknya dia belum 50, saudara. Ya. Tahun itu kalau sampai dia dari bahasa Yunani saling ke bahasa Inggris, tahun itu berarti dia orang pandai. Kalau sekarang kalau cuma bilang bahasa, nggak usah sekolah di mana-mana, banyak lihat di Google. Mar waktu itu mau bilang orang ini mengerti, ya saling dari bahasa Ibrani ke bahasa Inggris, memangnya satu dia pandai, kedua dia berani mati. 42, nah itu dia kok batamang deng mama. Angka saudara, 42 tahun. 42 tahun kong berani mati. Nah, kalau soal 80 tahun, bagus engkau mati jo. Ya. Soal 80 tahun, ya. Masih marah-marah le. Tuhan mau, kenapa Tuhan nyak kasih baik opak boleh mati. Tuh. Marah-marah le. Orang saya ajar latih diri untuk bersyukur, menyambut Tuhan. Nah, ini bayangkan 42 tahun. Melakukan yang luar biasa waktu itu. DP harga nyawa. Waktu itu dosa besar.
Itu kejahatan besar itu. Ya, menerjemahkan Alkitab. Dorang rasa begitu itu sudah ini kan bahasa asli. Ini sudah paling suci sudah. Tuh. Jangan biar engkau mengerti, pokoknya ini bahasa asli. Tuh. Nggak usah mengerti. Jadi anggap itu yang paling sudah liturginya semua tuh. Bahasa Latin, ya, bahasa Ibrani, sudah ya. Jadi berdoa dalam bahasa Ibrani. Anda mau mengerti kan Anda bilang jo amin. Sampai Yesus penama nih boleh ganti. Mesti Yesua. Kalau Yesus ini mau dengar. Kong di sini coba angkat tangan. Ya, saudara waktu terjadi apa-apa. Yesus tolong. Kong Tuhan tidak tolong. Coba aduh. Ya. Nama Yesus lebih fakem dari torang torang perem. Rem soblong padahal. Baru Yesus tolong. Langsung tak berhenti. Baru engkau tahu. Tuh. Ini tidak cocok itu. Itu bukan bahasa Ibrani. Ya kasihan. Saudara. Tuhan yang mengizinkan manusia ini memiliki berbagai bahasa. Tuh. Indonesia. Kapan itu saya dengar ya? Kalau tidak salah. Bahasa-bahasa di Indonesia. Kalau tidak salah ingat. 700 ya. Angkat saudara. Cuma Indonesia 700 tuh bahasa. 4 orang di sini itu bagus. Loh, di bahasa lain mau pakai itu. Wah, ya. Ada beberapa saudara yang saya sendiri terkejut. Baru sadar. Ternyata orang baca cerita di bahasa Manado, itu ketik bahasa Spanyol. Oh, baru tahu. Itu ketik bahasa Portugis, ya. Saya ingat satu waktu saudara ketemu dengan bapak dan ibu pendeta orang Filipina. Toh, kong baca cerita saudara, orang lumayan lama baca cerita. Ya, dia dorang di sana kata kalau bilang bangun, bangun. Kita bilang persis. Orang Indonesia bilang bangun. Kalau orang Manado bilang bangun. Iya. Jadi orang Filipina. Ya. Ada banyak bahasa yang tamasa ini orang Manado ini betul-betul tinutuan. Ya Belanda lah. Ya. Orang lain mesti untuk, part orang for. Jangan tanya. Ya. Semua talat ngana. Susah orang mau bilang terlambat. Orang bilang lat. Orang bilang apa le? Orang leper. Forok. Ya. Itu ya memang dang ini so dialek Manado dang jadi begitu. Itu bahasa Belanda. Hook. Orang lain cuma tahu di pojokan. Kalau orang bahuk. Nah itu bahuk. Pokoknya ada banyak. Nah saudara bayangkan Tuhan izinkan orang ini punya banyak bahasa. Sekali lagi jangan bilang bahasa Ibrani yang paling suci. Betul-betul salah kaprah. Waktu Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem. Roh Kudus loh. Jadi mereka diberikan bahasa seperti yang Roh Kudus mau kasih. Nah waktu itu yang berkumpul yang sedang menonton mereka itu berbagai bangsa. Jadi akhirnya mereka memiliki bahasa-bahasa yang berbeda. Loh, mereka mendengarkan para rasul berbicara bahasa mereka. Para rasul ini tahu bahasa lain. Yang orang tahu cuma bahasa yang mereka gunakan. Dikenal sebagai orang tidak terpelajar. Pasti orang yang tidak pikir-pikir. Seperti yang dikaruniakan Roh Kudus kepada mereka.
Itu yang mereka bicara. Loh, kenapa Tuhan yang tidak karuniakan semua bahasa Ibrani? Kalau karuniakan bahasa Ibrani tidak usah dikaruniakan apa-apa orang Ibrani. Tuhan mengaruniakan berbagai bahasa. Kok sekarang orang, ini kalau tidak pakai bahasa itu berdosa. Saudara ya. Dari dulu sampai sekarang kita tetap Tuhan Yesus, Tuhan dan Allahku, kong kanker payudara bae. Kong angko, Yesua Hamasia kong nyanak bae-bae. Di mana lagi? Coba kok saudara, tuh. Kami menyembah Yesus, tidak pernah kita ganti. Loh, saya juga tidak bilang kalau itu salah. Tuh, karena itu juga maksudnya Yesus Kristus. Sudah tidak apa-apa. Mari jangan bilang orang yang bilang Yesus Kristus salah. Loh, Alkitab kita Perjanjian baru bahasa Yunani, bahasa Latin. Kok apa? Kok kenapa Paulus dia tulis begitu? Lalu engkau menyebut Paulus itu rasul? Rasul yang diilhami Roh Kudus. Kok kenapa yang dia tulis dalam bahasa yang lain? Bukan bahasa Ibrani. Coba ya. Jadi Tuhan suruh jadikan semua bangsa muridku. Masa saudara mau dikasih ajar seluruh bangsa di dunia bahasa Ibrani? Lu nggak mengerti. Ya. Kalau saya sampai oke sudah ada yang jago-jago katu toh. Martu laeng dang. Aduh. Katanya ahli bahasa Ibrani. Coba tanya, ini tahu ya. Saya ingat ada dosen bahasa Ibrani, di Israel, dia ini tahu kalau apa itu dia baca di muka. Orang Ibrani baca itu dia ini tahu. Lu kayak aku nggak mengerti. Aku kan DP dosen. Coba kok saudara, ini jangan aneh. Bayangkan Tuhan mengaruniakan kita, ya pengertian itu yang penting. Nah, bayangkan Tuhan letakkan ini di hati hambanya, toh William Tyndale, kong dia terjemahkan. Loh, itu dia menerjemahkan, tahu enggak saudara? Kalau orang tuh mau menerjemahkan ini tahu-tahu bahasa Inggris itu bahasa umum aja, ya. Kalau mau menerjemahkan sesuatu, loh, kadang-kala ini sampai so pakai kamus, apa kok teh? Lain kali orang pikir ini orang tahu nih kata ini, ya. Soalnya tidak perlu cari DP arti. Setelah cari DP arti kok baku lain kok DP arti. Ya sangka, ini kok DP arti. Arti sebenarnya itu cuma bahasa Inggris. Sekarang ini so bahasa umum itu, ya. No, waktu itu bayangkan saudara, dari bahasa Ibrani dia mau salin ke bahasa Inggris. Tuh, lalu dia tahu ini kejahatan di mata pemerintah Inggris. Jangan main-main. No? Jadi menerjemahkan itu dengan, berarti bayangkan saudara dengan perasaan was-was, jangan sampai ada orang riki pak kita. Ada orang lia pak kita. Dia lari-lari saudara. Itu lari-lari bukan cuma lari-lari di sekitar Inggris. Lari naik kapal sampai di mana-mana. Ya. Cuma supaya dia bisa tenang. Tuh, aduh susah sekali saudara. Saudara kalau lihat itu kan bahasa kuno soalnya. Mau diterjemahkan dalam bahasa yang waktu itu dimengerti. Itu tidak mudah. Dan bayangkan orang itu, dia mesti, bayangkan orang lain kan Tuhan bikin kayak orang semuanya ada palia apa dia. Orang kan besuka selalu begitu toh. Tuhan kan melindungi. Coba dang dia biar cuma dang pada DP kamar, kon dia baking dang kon Tuhan sudah so lindungi pada dia toh. Malaikat berpasukan menjaga, orang kan begitu kan. Orang pesuka kan begitu selalu. Supaya saudara tahu harganya sangat mahal. Toh. Berapa harga yang saudara berapa harga untuk membuat saudara ini datang mendengar firman? Berapa DP harga? Toh, saudara ingin tahu ini, bayangkan di penerjemahan ini harga nyawa ternyata. Setelah selesai menerjemahkan, DP tamang bae, serahkan dia. Bayangkan di tamang bae musuh dalam selimut. Dia yang laporkan.
Ini William Tyndale. Soalnya tahu mungkin dia belum dibayar kali atau apa. Jadi bayangkan yang tahu dia ada di situ cuma DP Tamang itu. DP Tamang itu yang bilang Pak pemerintah. Kalau datang tangkap dia, kau bayangkan saudara. Dipertontonkan di depan umum. Tuh, diikat dan dibakar. Kalau kok sebeki mati lebih dulu lain. Ini bayangkan hidup-hidup. Oh, dong ika kong bakar. Panggil semua orang kasih bauni. Ya sudah lihat itu tuh. Kong torang mau pi mana ngana? Duh, malu lekor orang dia kita mau pi ibadah. Ya kasih yang baru malu itu belum mati. Mau pi mana? Cuma mau pi situ padahal mau pi ibadah. Coba saudara, siapa tuh mau pi tahu kalau saudara begini, mau pi ibadah. Aduh, pi ibadah di mana? Oh, dirembokan. Oh Tuhan, aduh, kita boleh ikut. Saudara kan ingin tahu. Coba kalau saudara bilang, oh Tuhan, oh, ya, basambunyi. Jangan bilang-bilang bilang mama ada piku maus. Coba kau saudara tahu. Sementara apa ini mau menerjemahkan Alkitab, kandati dia mati. Itu baru dalam bahasa Inggris. Oh saudara ya. Kemudian penyebaran Alkitab ya, disebarkan di mana-mana dan orang-orang yang menyebarkannya. Aduh saudara tahu enggak? Ada saya ingat saya di sekolah Alkitab ya. Terus ada perempuan kecil. Iya, bule dia mereka cili. Biasanya kan bule nang tinggi. Oh, ini perempuan kecil kita lebih besar. Ya. Waktu itu usianya 25 kalau tidak salah. Dia bertobat 24 tahun. Ya, dia langsung menyerahkan diri jadi penginjil antar Alkitab. Bawa Alkitab di mana? Di Cina. Itu tahun berapa? Itu tahun 92 kalau tidak salah. Ya. Tahun 92. Ya. Bodoh, memang atau dia bertobat umur 20, kong 24, umur 24 dia berani mati. Nanti kita yang bawa di Cina. Waktu itu saudara, jangan berani dapat tahu ada orang yang menyelundupkan. Bayangkan Alkitab ini diselundupkan. Ini barang terlarang. Ini boleh masuk di sana. Yang bawa mati kau. Jadi dia menyamar. Menyamar. Dan saudara tahu enggak? Kalau enggak salah dia karena 2-3 kali menyamar. Jadi dia masuk daftar blacklist. Di Cina. Jadi bayangkan penyamarannya kali itu. Ini tahu dia bikin bagaimana saudara. Ya. Saya cuma ingat ceritanya dia di dalam kereta. Ini di Cina. Di dalam kereta dan kan bayangkan semua tentu orang Cina semua dia nggak kenal. Dan tiba-tiba dia lihat kayaknya sana orang bule. Tiba-tiba dua baca cerita dan bayangkan saudara bisa klop. Ini dua-dua misioneri. Jadi dia langsung ada tamang. Dia perempuan kecil, kong ini pria besar, tinggi besar. Ya, tiba-tiba dia merasa, oh Tuhan, bayangkan kalau Tuhan mau kirim, ya ini di sepanjang kereta ini, ya banyak sekali orang, mardorang. Bayangkan kalau tidak salah keretanya macet di tengah utang. Bayangkan saudara kalau Tuhan, ya kita sendiri, oh Tuhan, kira-kira bagaimana jadi DP perasaan waktu itu? Itu DP gugup bagaimana? Mau bawa Alkitab, kenapa dia bawa narkoba? Kok kenapa dia dibayar berapa? Dia mau bayarin DP nyawa. Itu saudara yang membuat waktu itu saya sangat terbakar. Itu udah dengar pada dia. Oh Tuhan, kita ini anak pendeta. Dia baru tahu itu Tuhan. Dan dia siap untuk mati.
Dia bayangkan saudara, melayani bukan untuk dibayar. Dia kasih DP nyawa. Itu yang membuat kamu, oh Tuhan. Waktu itu saudara, ini di hati sangat terbakar di waktu itu di hati. Tuhan, kita mau jadi penginjil. Hah? Kita makan. Semua itu dari Tuhan. Hah? Hasil pelayanan kan? Itu kan yang membesarkan kami. Iya kan, orang lain yang dibesarkan orang tuanya tidak tahu Tuhan dan mau menyerahkan diri for Tuhan. Kong kita ini, hah? Mulai dari lahir, lahir dalam pelayanan. Kong, itu saudara waktu itu saya ingat sementara dia bicara-bicara di muka saudara, kita semua nangis tanpa duduk. Tuhan, kita le Tuhan. Ya, saudara. Saya ingat ada satu kisah misioneri yang datang di sebuah pedalaman, itu saya tahu di mana, pedalaman mana. Pokoknya itu pulau terpencil ya. Lalu dia datang di sana, dia dengar ada beberapa misioneri yang datang di situ. Saya tahu berapa banyak dan saya tidak pernah pulang. Kayak apa dong saya bunuh? Mati. Ya. Dan orang ini dia mau di situ ada orang mau antar. Tidak ada. Jadi dia tahu dia beli itu perahu atau apa saudara. Jadi dengan perahu itu dia muat Alkitab di dalam perahu itu. Kong dia Bapak Gayung dekat dengan itu pulau. Nah pulau itu dia orang mau lihat orang lain. Dari kan begitu. Itu suku-suku terasing. Zaman waktu itu lagi, ya, dorang boleh lihat ada orang lain yang bukan dorang, ini pasti musuh. Jadi masih dari darat, saudara, kenapa dorang lihat kan? Ini ada perahu kamari, ini orang lain. Langsung dorang panah, dari apa? Dari pantai dong panah apa dia, saudara. Ya, dan waktu dorang panah, dia ambil tuh Alkitab. Jadi dia sudah datang cukup dekat toh. Dia mesti berdekat kalau nyana yang mau sampai tuh Alkitab. Jadi dari perahu dia ambil, jadi orang panah. Jadi dia berdiri saudara sambil panah itu kena. Ada yang meleset, ada yang apa, ada yang kena. Selama dia masih bisa berdiri, dia ambil tuh Alkitab, dia lempar sampai ke darat. Dia lempar sampai ke darat sampai ini dia tumbang, mati di tempat. Tahu? So habis dia cerita. Enggak. Kalau enggak tahu 10 tahun berikutnya, ya, tiba-tiba ada anak muda yang dorang kaget ada khotbah di kotanya. Waktu ditanya, mana dari mana? Dia sebut dari pulau itu. Hah? Itu kan yang tidak pernah berhasil. Yang tidak pernah ada misioneri yang berhasil masuk di tempat itu. Dan cerita terakhir adalah, kan yang ada orang tahu cerita itu. Kan so mati dia. Itu misioneri. Lalu anak itu bercerita. Karena waktu itu dia melihat itu penginjil itu melempar Alkitab dari dalam perahu. Dan Alkitab itu ada beberapa yang akhirnya kan dapat toh dorang. Dan bayangkan saudara itu diterjemahkan dalam bahasa mereka. Dan dia baca. Dan anak itu bertobat. Dan anak itu memberi diri untuk Tuhan. Kau pikir so mati? Begitu Tuhan dah pakai. Itu tuh Tuhan memilih cara seperti itu. Ya, jadi saudara bayangkan ini kekristenan. Ini dari dulu mau berkembang bagaimana? Ya, kita tidak menganut paham. Orang mesti paksa. Bila perlu bunuh pada orang, bom. Yang tidak ada itu bukan Kristen. Itu bukan Kristen. Saya tahu itu perang salib. Ya, tapi seandainya mereka sungguh-sungguh mengamalkan Alkitab, yang tidak ada perang begitu. Nada. Ya, itu. Yesus datang dan dia bilang apa? Dorang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu Yesus. Tidak ada tuh pakai pedang. Yang tidak ada pakai panah nada. Tidak ada. Ya. Itu peperangan perjanjian baru. Ya. Orang bukan berperang melawan darah dan daging. Tuh. Itu saudara ya. Jadi itu tuh bayangkan. Benar-benar
Dibunuh, dimatikan, saudara. Alkitab benar-benar ini jadi ini benda terlarang. Dulu saya ingat ada, sekarang saya ingat ada Palia. Dulu The Gideons. Itu dulu yang sudah tahu dong, tuh Alkitab biru itu. Nah itu toh, itu kan The Gideons punya. Itu saudara ya, kalau tidak salah pertama kali dia orang di Inggris kalau tidak salah itu. Itu gerakan itu pertama kali. Kalau tidak salah pertama cuma 2 orang. Ya. Mereka sengaja bawa Alkitab, nginap di hotel. Nginap di hotel saudara. Dong kasih tinggal dompet Alkitab di kamar. Itu sengaja. Jadi setiap kali dorang misalnya naik oto, dong kasih tinggal dompet Alkitab. Kalau saudara kan, jangan pencuri ya tapi Alkitab. Biar jo pancuri mau ambil tuh Alkitab. Biar jo dia pencuri. Tuh, cuma dengan cara itu kalau dia bertobat. Tuh. Itu The Gideons waktu itu. Akhirnya saudara, waktu mereka semakin berkembang, hotel-hotel Amerika, hotel Inggris, itu semua tiap kamar ada Alkitab. The Gideons punya. Bukan untuk dijual. Taruh di situ. Kalau orang mau pancuri, pas-pas. Tuh, pancuri itu Alkitab. Nanti engkau baca di situ tulis, ya, jangan mencuri. Tuh. Tuh. Saudara, ini harga pertemuan dengan Tuhan, harga keselamatan kita, Tuhan Yesus nyawa. Ya. Jadi bayangkan pertemuan ibadah dengan Yesus, ini harga nyawa. Jangan datang di sini mau cari doi. Supaya kalau orang ibadah kan, siapa tahu Tuhan tambah modal, itu selalu saya bilang ke saudara, ya. Bukan Tuhan tidak bisa orang kasih doi 4 orang, ya Tuhan sekarang miskin besok kaya raya, boleh. Tuhan jono, ya. Tapi dia tahu kalau engkau sekarang kaya raya yang mau datang, tahu. Jadi Tuhan lebih baik bagus dia yang ada doi. Karena kalau dia yang ada doi dia cari pak kita. Kok saudara ya. Tuhan tahu. Kalau dia sehat-sehat terus, dia tidak cari pak kita. Bagus dia sakit, benjol di sana sini, baru dia cari pak kita. Saya terkejut saudara. Jam berapa itu? Hampir siang. Kalau kita lihat saudara, jadi saya lihat kira-kira 15-20 menit. Saya lihat pembahasan itu. Itu percakapan ya, YouTuber dan dokter terkenal di Indonesia. Ya, dokter itu ya, dia bilang dokter Amerika atau pokoknya dokter internasional. Ini dokter ini bilang jadi penama nanti saudara cek. Masalahnya ini kan saya lihat ini kan publik. Dokter Cahyono dia penama. Ya. Dia bilang saya mendengar dari, enggak tahu itu dokter internasional. Dia bilang saya juga terkejut dan dia bilang kalau for dia rumah sakit itu cuma untuk 2. Kecelakaan dan melahirkan. Itu lain enggak usah masuk rumah sakit. Bayangkan ini yang bilang dokter loh, bukan kita. Berbagai pembahasan ya. Cukup ya kita solia dia memang sudah cukup. Nanti lain kali. Itu ya. Waduh, dia mulai jelaskan ini obat itu ya. Dia bilang lain kali sebenarnya tanpa kau sadar. Kan saudara ya. Jadi orang baca cerita di sana, ini sebenarnya kejahatan ini sudah. Kejahatan. Menurut saya itu kriminal harusnya. Ya. Karena katanya
ada apa? Jadi dokter itu menjual obat itu karena ini oknum nokatu. Dia jual karena ada penjual obat datang, kalau dokter berhasil jual, ini dokter berkomisi. Nanti dapat oto, jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke Amerika. Ya, begini dan begitu. Jadi dokter biar dia, bayangkan saudara, ini penjual obat kemudian berhenti dari pekerjaannya. Dia jadi driver di drive online. Ya, sampai begitu saudara. Karena dia kemudian merasa berdosa dengan pekerjaannya. Dia bilang ini kan menipu. No. Nah lalu si dokter Cahyono bilang, oh iya saya tahu. Ya, di rumah sakit cuma ada itu soalnya, rumah sakit itu. Orang so tahu sebenarnya tidak cocok. Mari tidak ada obat lain, ya, itu aja, biar nggak cocok. Kan kau tidak tahu. Itu yang diresepkan. Ya, ini kita bilang saudara itu acaranya kasih solusi. Toh? Itu pendeta so bahok saya, dia nggak dengar sendiri. Toh? Pikir-pikir tempe, kata makanan sehat, tahu tempe menyebabkan kanker. Coba ini kan, ini hal-hal bayangkan saudara, model-model begini nih. Ini kalau, ini akhirnya saudara, sampai yang kau pikir ini akan menyebabkan kau sehat. Kau ingin tahu. Tuh, segala pestisida lah, ya, pewarna lah, apalah. Saya sampai, oh Tuhan, bayangkan orang kok lebihnya tidak percaya pada Tuhan. Tuh, saya sampai, oh Tuhan terpujilah namamu. Terima kasih karena engkau taruh ini di hatiku. Yang orang lain bingung mau cari ambulans, ada orangnya tidak pernah. Saya masih ingat sekali itu tahun berapa itu Vetang? Berarti engkau kelas 2 SMP itu. Tahun berapa itu? Waktu Sakipuru. Iya, tahun berapa itu? 2010. Yang kan saudara ini anak so pakai seragam. Pakai seragam pagi-pagi. So pakai seragam tahu-tahu masuk di kamar. Mama, Vita sakit sekali. Sakit apa? Udah dia sok nangis saudara, langsung barubu di koi. Memang belum pakai sepatu, harus pakai seragam. Oh, so barubu di koi saudara, pada orang putar bateria terus masalahnya. Kalau kok dia cuma babadiang sakit, oh iya, kok cari tidur jode. Kalau begitu kan tenang orang. Ini bataria saudara, bataria. Ya, lalu saya lebih jadi gugup ya, karena asal dia baputar so basah dia. Jadi ganti terus. Pikir, oh Tuhan sakit apa? Jadi DP papa berlutut berdoa. Ya, habis itu dia berdiri, dia sapu-sapu sambil berdoa. Kita berlutut. Tahun 2 baku-baku ganti begitu saudara. Aduh, saya ingat kita peluk pada dia saudara so babataria terus tuh. Kira-kira sama 1 jam dia ada babataria. Jadi sudah bisa di sekolah. Ya. Lalu waktu itu saudara saya ingat peluk. Kong kita bilang, Dek, engkau kan so tahu. Kong orang mau bikin bagaimana dang sayang. Tuh, orang sama-sama menangis saudara. Semua permintaan harus bilang patukan. Tuh, itunya tidak berhenti. Dan tiba-tiba ini karena kesaksian diingatkan. Ya, ada pendeta di Kaimah sana, Kaimah. Ya, Rembokan. Orang Batamang sekali. Ya, kira-kira 1 bulan sebelumnya. Iya sekitar itu saudara. 1 bulan sebelumnya itu pendeta itu sering sekali datang pada orang pagi-pagi. Biasanya pagi-pagi dia karena nyandak menikah. Dia tanpa batamu pada orang. Jadi dia hampir pokoknya 1 minggu 1 kali lah paling tidak dia mesti datang. Bercerita. Waktu itu dia datang dia bercerita begini. Brona. Napa orang pe gereja. Mau bikin acara. Dia bilang. Kong torang napa di dorang kebagian jadi dorang perayon ini pokoknya jadi Rembokan lalu ada beberapa tempat ya, dapat bagian untuk menyiapkan lauk untuk acara besar itu
Nin tahu acara sesulut kah se-Indonesia, so nin tahu. Pokoknya orang pe gereja, pe organisasi. Lalu dia baca cerita begitu bukan minta doi pat orang, enggak. Cuma waktu dia baca cerita kita pikir begini. Waktu itu saudara torang ada doi yang ini kan kesaksian toh, ini kesaksian saudara. Saya ingat tahun itu berarti ya, kalau itu 2010, waktu itu torang dapat doi 8 juta. Oh 2009 berarti torang baru saja pindah di sini saudara. Torang tiba-tiba ada uang 8 juta. So ini tahu bagaimana itu dia cerita. Pokoknya ada uang 8 juta dan saya terkejut saudara. Ini tahu kalau tidak salah itu di dalam kantong kolektor. Saya lupa waktu itu ya. Itu ada amplop DP isi 8 juta. Waktu itu saking torang pe gugup, torang belum pernah dapat doi dan maksudnya di ibadah 8 juta cash. Yang heran saudara waktu itu orang dua berlutut dan bilang, Tuhan kalau ini bukan for orang, Tuhan arahkan ini doi kalau for siapa. Ini saudara ini kesaksian. Karena so bilang begitu Pak Tuhan, orang so takut biar satu peranya pakai. Tuhan Yesus DP saksi. Lalu saya mesti mulai hubungi teman-teman pendeta. Ya, ngoni perlu doi, orang berbagi 2 juta. Begitu pokoknya ya. Ada beberapa orang yang saya hubungi yang tiap waktu hubungi begini, tahu dari mana Ron? Orang betul no, lagi perlu sekali doi. Kayak pada ngana ada doi. Tahu oh iya, sudah kalau ngana perlu doi berarti sudah, nanti kita transfer. Pokoknya uang terakhir yang sisa 2,5 juta. Itu orang masuk toko juga saudara. Masuk toko cuma Bali ya. Orang tahu itu doi ada di situ. Tuhan dalam nama Yesus. So bilang Pak Tuhan jadi tidak ada. Tidak ada orangnya pakai pokoknya. Itu takutnya minta ampun saudara. Nah jadi waktu pendeta itu datang bercerita. Saya bercerita seperti itu, pendeta sekarang so mati saudara. Ya, so meninggal. So DP waktu kata. Ya apa? Waktu dia bercerita, kita langsung begini. Oh pantas masih ada sisa 2,5. Berarti itu for dia. Katuun dia mau ambil doi di mana? Saya bilang itu. Mau dia kasih mau ambil doi di mana? Lo kasih jawab dia tuh 2,5. Ini bukan 250 ya saudara. 2,5 juta ya. 2,5 juta tahun 2009. Nah saudara bisa coba kali-kali jo. Kong orang banyak sekali doi. Nah ada doi. Nah itu. Karena biasa atau begitu. Karena ini doi tuh. Ini doi cash. Doi cash ini ya. Tapi pikir selama itu belum keluar orang ada doi. Biar orangnya enggak mau pakai, mar orang ada doi. 2,5 juta. Jadi waktu itu pas itu pendeta datang, kita pikir oh ya kasih pada dia. Jadi setelah dia pulang orang baca cerita. Oh ya semua setuju. Oh oke, kasih jawab dia. Katu gereja katu perlu. Iyo kasih jawab dia. Mar orang belum kasih. Toh orang pikir kira-kira 2 minggu ke 1 minggu sebelum acara. Kau mau panggil pada dia napa? 2,5 juta for angko. Bayangkan kok ini saudara. Toh ini so janji. Mari kita pikirkan janji pada dia. Kan Tuhan janji pada Tuhan. Nanti juga kalau sudah dekat baru tak kasih. Nah itu no. Kong ini anak Saki. Waktu dia so bataria. Kita langsung bilang pada Bapak. Dikasih juga 2,5 juta. Dia bilang iyo dipanggil dulu pada dia. Oh langsung pergi di motor saudara. Tak ingat waktu pergi anak bataria terus. Sampai ketakutan orang. Tuhan ini anak semua mati tuh. Lo bayangkan 1 jam lebih itu udah bataria. Nyak lama kaki sudah sampai. Ya, itu pendeta langsung masuk. Dia kan yang tahu cerita. Masuk langsung dia berdoa. Aduh memang tuh pendeta memang dia lain saudara. Tuh. Langsung tumpang tangan dia berdoa. Dalam nama Yesus sembuh. Sudah sembuh. Tuh. Kong dia bilang sudah sembuh. Veta bilang semua mati kita. Dia bilang enggak. Kamu sudah sembuh. Burana tak semua pergi ada apa dia ada sibuk di rumah. Sudah semua pergi. So taruh di amplop tuh doi. Sudah kasih jawab dia. So kasih. Kita pikir begini. Sampai bengkel saudara. Dia bilang so baik tuh ini anak masih bataria. Tapi
Oh Tuhan, so salah. Bukan itu so kok Tuhan pemaksud. Ya, mar dalam hati begini, aduh bukan itu kak itu kek, terserah. Mar pokoknya dang, orang yang ada utang sudah titik toh. Pokoknya dang tetapi janji so kasih. Kalau toh memang bukan itu yang Tuhan dah tuntut sudah. Pokoknya kita so beres di muka Tuhan. Tuh, toh kan cuma itu yang mengganggu waktu itu. Dia coba pergi saudara, coba kalau ada corona, iya. Dia sementara berjalan, nih anak masih bataria. Masih ingat saudara, tuh motor babunyi itu mau antar tuh pendeta pulang. Waktu tuh motor babunyi belum Riki keluar pagar kayaknya. Kaki dia begini. Ma, kenapa kita so nyandak sakit? Oh Tuhan, bayangkan saudara. So, tapi, maksudnya, mama nyandak sakit. Oh bayangkan saudara, ini habis bataria, kok sekarang so nyandak sakit. Coba saudara bilang apa? Ya, saudara sobain, bayangkan. Sampai dunia ini tidak pernah terulang. Tapi oh Tuhan, bayangkan cuma para 2,5 juta kok ini anak pergi. Coba kita nyandak panggil ambulans. Nyandak bingung daun mana nyandak ada. Serahkan pada Tuhan dan Tuhan langsung kasih ingat. Tu doi nggak tahan-tahan, kasih jo. Cuma janji mar tahan-tahan. Oh saudara bayangkan itu. Aduh saya nggak bisa lupa saudara cerita itu. Udah hari itu betul dia sudah di sekolah dan sudah terlambat. Mana bayangkan saudara. Saya semakin bayangkan itu kalau kita dah tunda. Nyanda anak ini. Bayangkan saudara ya. Kalau sampai suka jadian. Aduh Kang. Aduh coba Kang. Orang dah kasih itu doi. Kan bodok tuh angko. Bayangkan saudara. Ada saja cara Tuhan. Untuk membuat orang ini. Ingat pada dia. Ingat janji kita. Ada di sini beberapa langsung dapat ingat ya, karena dorang so janji mau masuk gereja, setiap kalinya nak masuk langsung sakit, langsung masuk rumah sakit. Tante, iyo no, kita so taruh kira, orang pengen nak masuk jo, kage 2 hari, BHP besok kage sudah, 1 so sakit, langsung di rumah sakit. Sekarang kayaknya enggak pernah masuk rumah sakit nih, napa so besar? Ini cerita sungguhan. Kalau Tuhan masih menghukummu, dia sayang pada orang. Justru kalau sampai biasanya dia hukum, sekarang dia tidak lagi menghukum, hati-hati. Bisa dibilang kita ini boleh salah sedikit. Ada saja yang terjadi. Kita sudah tahu sudah ini. Tadi kok cepat-cepat. Nah itu. Oh ya Allah pokoknya. Lain kali saudara sampai ini ingat ada orang lain. Dia makan puji mana-mana aja. Ini kan cerita bayangkan tahun 2009. Supaya saudara tahu ya. Ada saja yang bisa terjadi. Nah, sekaligus ini cerita yang sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Kong kita ada panggil apa Pak Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Apa kau tidak orang berdoa? Dalam nama Tuhan Yesus. Kong ini yang terjadi. Bayangkan, ini kan kalau cuma mau bilang ini fenomenal cerita ini. Nah ini mau melahirkan, biasanya kan cuma cerita-cerita nih. Yang paling bungsu ini cerita dulu yang nomor 2. Tuh, yang kan saudara ya. Waktu dia mau lahir, saya sendirian ya. Bajalang dari rumah Madidir Unet ya. Mau pi melahirkan Pak jemaat perumah di Wangurer ya. Dan kehamilan waktu hamil pada dia itu tidak pernah diperiksakan. Mulai dari hari pertama sampai ini semua melahirkan. Ini dunia modern, ngana nyak periksa. Oh saya masih ingat sekali mami marah sekali. Ngana ini biar cuma kan periksa darah kek. Nen tahu ini darah tinggi kah? Ya karena waktu anak pertama waktu lahir
Yang tidak ada yang mau tangani tuh. Saya tidak mau sebenarnya mau ke rumah sakit. Yang tidak ada yang mau tangani saudara. Ya, gugup juga mau melahirkan di mana. Tuh. Nah itu darah tinggi. Sampai DP saat mau melahirkan, saya masih ingat karena melahirkan di Budi Mulia, hitung, ya itu DP kakak, ya. Sampai saat mau melahirkan, dokter masih bilang Pak perawat, coba periksa tuh ibu darah. Kita nyari izinkan bajalang suruh di koi. Semua jadi kita sampai tagiling-giling di situ saudara. Ini boleh bajalang, orang bilang semua naik ibu darah soalnya. Jadi biar setengah mati pokoknya di situ terus sampai saat melahirkan. Nah itu waktu sudah melahirkan dokter suruh periksa. Coba periksa tuh ibu darah. Tuh perawat bilang apa? Ya dok, ya kita udah dengar. Ya dok lebih naik. Dia bilang kalau berapa? Ya dok lebih naik. Nah, Mar melahirkan normal loh saudara. Ya, anak saya itu Lana waktu lahir malah kayaknya enak menangis. Cuma DP mata langsung mengerling. Dia bilang, aduh bayangkan DP mata ya. Tuh, anak lain dang ya kalau dia, aduh ibu napa DP mata ya. Oh kasih lihat aja DP mama dulu. Nah itu, jadi orang tahu melahirkan anak pertama darah tinggi. Jadi mami marah sekali waktu ini anak mau lahir. Ya kira-kira 6 bulan waktu itu. Saya datang dari Talaut di Bitung, mami bilang, Kong coba periksa Ron. Belum, hah? Tiba periksa cepat. Anak kalau darah tinggi bagaimana? Lupa untuk anak pertama. Kong bilang pada papa, Kong bilang gini, Kong kalau darah tinggi Kong ngana minum apa? Dia bilang, iyo Kang. Dia bilang, nah itu toh. Akhirnya kalau darah tinggi kan ngana tuh semua ketakutan. Ya udah, jadi ya orangnya pergi. Jadi terserah mau darah tinggi kayak darah rendah, pokoknya darah Yesus. Nah toh. Dan waktu saya pergi saudara, itu yang tangani waktu saya mau melahirkan itu mantan perawat, ya dinas kesehatan Bitung waktu itu dia resign, ya masih muda sih, Marso resign, ya. Dia tanya, Seserona kita bukan bidan, iyo Mar kan, saya cuma panggil tante kan percaya Tuhan kan sama dengan kita, toh menjadi dua berdoa. Oh iya asal Seserona kalau kata Seserona percaya begitu, Seserona ya takut iya nyanda. Dia atur DP kamar saudara untuk tempat saya melahirkan di rumahnya. Jadi bajalang sendiri karena dorong papa di Talaut. Ada pelayanan. Jadi saya yang waktu pulang berdua datang di Bitung. Habis itu dia balik karena ada pelayanan. Jadi dia balik ya kita cuma sendiri. Bajalang dari rumah saudara sendiri. Kita pikirkan sekaligus mau melahirkan. Bajalang dia sendiri. Pagi-pagi saya datang sampai di situ dan perawatnya bilang begitu, tante bilang, aduh Seserona tak so pinjang Pak Mantri ini alat tensi jotrek dulu kan tuh darah. Kong kita bilang begini, dia so pinjang Pak Mantri di saya rumah Pak dia. Kita bilang, kenapa tuh hari waktu kita mami suruh periksa dan dorang papa bilang kalau darah tinggi dia nggak mau bikinnya apa? Dia kok langsung menimpang tuh alat tensi itu dah. Saya usah periksa. Nah sudah singkat cerita. Besok pagi waktu saya terbangun saya dengar ada yang menyembah di belakang. Itu kamarnya di belakang, itu rumah besar. Ya. Saya pikir itu tante sementara menyembah. Itu perawat itu dah. Ya. Jam 5 pagi kira-kira 4:30. Ya. Saya bangun dan orang dua berlutut. Ya. Lalu penyembahan. Itu. Kira-kira kelar tuh sebelum jam 6. Nah itu terjadi. Dia lahir jam 6. Ya, wah sudah. Pokoknya disingkat-singkat gitu. So lahir. Waktu lahir sudah. Semua dia so bersihkan. Kong dia bilang Seserona kan so lahir. Mari kita mau tensi. Ini penasaran sekali saudara. Oh iya tensi. Kong dia begini. Oh Tuhan 250. Dia bilang, hah? Darah so keluar kok 250. Berarti tadi berapa ratus? Dia bilang so betul tuh tadi Seserona. Untung tuh tadi Seserona bilang, nyanda usah tensi. Kalau kita ada tensi tadi kita so takut. Kok mau tangani bagaimana kalau orang sama so ketakutan?
Yang kan saudara? Ya? Lalu saya pendarahan. Kan jago tuh kan. Tuh pendarahan. Tuh karena gendong DP kakak. Ya, padahal itu semuanya sebenarnya semua bagus-bagus ya. Dia siapkan kamar mandi semuanya, saya mandi, keluar kamar mandi, DP kakak datang. No, kakaknya waktu itu belum 2 tahun, 1 tahun 8 bulan. Ya, memang baku iko dorong saudara. Luar biasa Tuhan, kita nyadap pakai KB. Siap dengar Tuhan Yesus hebat, luar biasa. Oh, kita bilang apa? Bayangkan, ini juga saya tidak sangka mesti bercerita kepada saudara. Betapa hebat Yesus itu. Lalu saudara, datang ini DPKK, mama. Datang kita pikirkan kalau sambil duduk, mau pangku pada dia enggak apa-apa dong. Ya. Jadi saya sambil duduk, dia datang-datang langsung bapangku, langsung pendarahan. Iya bayangkan saudara, cuma duduk, pangku langsung pendarahan. Waktu pendarahan malam itu kita sudah bisa tangani pada dia. Karena waktu saya bangun dari tempat tidur dapat rasa ini kamar tetap balik. Ya, jadi besoknya saya dijemput dari rumah. Dorang jemput bawa pulang di rumah. Jadi selama itu saya tidak pernah tangani anak ini. Anak ini dorang yang kasih mandi, dorang yang kasih susu. Tuh. Saya sendiri cuma dilap-lap. Tuhan boleh bangun. Sama sekali boleh bangun. Kira-kira hari ketiga DP Papa datang dari Talaut. Waktu dia datang kan kita tidak pernah bangun. Tidak pernah bangun saudara, kita nih mau bangun. Karena tiap kali kita buka mata, ini kalau misalnya tidur toh, tasono. Kalau sampai saya buka mata, ini kepala ini pelipis 2 saudara. Ini langsung bukan cuma cekot-cekot, ini dapat rasa sama dengan ada tombak ini di pelipis 2. Jadi tiap kali kalau kita bangun kita mesti begini. Mesti pegang begini, mesti tekan. Dan semua badan bengkak. Ini semua sekujur tubuh bengkak. Ini kita mata yang besar ini kurang sepanggal. Ya. So jadi sipit. Ya saudara ya. Untuk itu jadi semua orang so marah pak kita di rumah. Ya. So nganal ini dia. Toh. Tuhan juga ada kasih otak kata. Toh. Tuhan masih kasih kesempatan pergi di rumah sakit. Oh, saya tidak mau menyalahi janji saya kepada Tuhan. Ini kan masalahnya janji. So janji Pak Tuhan. Tuhan, enggak. Kalau kita mau mati biar juga kita mati di sini. Saya masih ingat waktu itu ada ibu ya yang kakak ipar tante ada di rumah. Coba Ron. Minggu itu saudara ada ibu yang melahirkan di Budi Mulia. Persis saya meninggal. Juga katanya bengkak, pendarahan. Di rumah sakit dia mati. Jadi bukan di rumah sakit dia mati loh. Jadi itu orang bilang, bayangkan dia loh semati tayo no. Jadi kalau kita mau mati, biar juga kita mati di sini. Dia jadi rumah sakit dan ternyata dia mati. Kok mau nih mau pibawa lepas kita? Kita pokoknya kalau kita mau mati, biar juga kita mati di sini. Saudara, papa mereka sudah datang, jadi hari itu dia tangani 3. Tangani saya, lalu kakaknya tangani lepas dia. Kasih yang datang naik kapal laut toh. Jadi malam itu dia langsung tasono saudara. Dia tasono kalau kita tak bangun jam 2 pagi. Kan kita tuh paling takut kalau tak bangun. Jadi peta bangun, buka mata langsung kan buka mata saudara ikut tak putar tuh kamar. Toh. Dan kita mesti begini. Langsung begini saudara. Saya masih ingat sekali saudara peristiwanya ya. Jadi waktu saya pegang begini ini pelipis. Toh. Lalu ada di hati begini, menyembah. Jadi kita begini. Haleluya. 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 Lalu datang lagi suara berikutnya. Kalau ada iman bangun. Kalau ada iman bangun. Aduh. Tuhan. Jangankan bangun. Duduk kita belum pernah. Itu hari ketiga. Tuhan. Ya. Itu suara semakin ada makin kuat saudara di hati. Kalau ada iman bangun. Jangan cuma haleluya. Haleluya di koi. Oh saudara jadi kita langsung bangun.
Saya bangun saya tidak berdiri, cuma duduk di tempat tidur. Lalu, ini kan betul saudara, memang saudara saya muntah saudara semua. Ya, jadi saya pegang, kita lanjutkan, haleluya, haleluya sambil duduk. Lalu saya bikin, haleluya, kayak, soalnya enggak ada saudara, soalnya enggak ada, oh Tuhan. Saya sering bilang, ini sama dengan goro bikin putus. Terus, habis, betul-betulnya enggak ada sakit kepala. Yang 3 hari itu sudah sangat menyiksa saya. Tidak bisa bangun. Kita bilang, oh Tuhan betul-betulnya enggak ada. Enggak sakit kepala. Saya ingat, kita bangun apa? Ini kasih yang tasono semua. Tuh, saya langsung ini bersyukur karena waduh dalam sukacita tak terkatakan. Oh Tuhan, air mata ciri. Kita bisa bayangkan, sama dengan apa juga tapi muka. Sedangkan kita menangis, itu mata kurang 1 garis, kok ini kita menangis. Berarti sama dengan apa? Dia masih tidur, kita ke dapur saudara. Ambil loyang, ambil air panas, kong kita bawa di kamar, kong pakai handuk kecil, kong kita mulai kompres tapi muka. Itu jam 3:30 begitu. Ya, saya mulai kompres bagian itu muka, kong tak kaget. Dia kayak bang, aduh kayak mana? Dia bilang sudah, tenang, kita nyandak apa-apa. Dia maksudnya dia kira kita marah dari ambil sendiri tuh loyang. Dia bilang enggak, sudah, tenang, tahu nggak saudara, sudah tidur Jo, ya. Dan betul saudara dia juga enggak bisa bikin apa-apa langsung tas ulang. Ya sudah, habis kita kompres, saya langsung di ruang tamu dan berlutut berdoa. Jam 5 pagi itu doa bareng satu pastori. Waktu dorang bangun termasuk itu tante yang ada paksa-paksa kita di rumah sakit. Juga dia bangun tuh. Kan dorang kaget. Dorang kan kurang basambung. Kita kan sudah dari tadi sudah berlutut. Kelar penyembahan semuanya kelar. Kong semua baca Alkitab. Saya ingat kita pribadi dulu begini. Kong itu tante langsung datang. Duron Kang. Torang kote Kang perlu banyak berdoa. Gimana? Ngoni belum bangun kita sudah berlutut. Ini orang yang ngoni pikira semua mati. Lalu saya beriman kepada siapa? Ini kalau mau cerita semua saudara. Bayangkan ya. Anak terakhir betul dia meninggal. Kan meninggal di dalam kandungan. Itu melahirkan di rumah saja. Nyandak dia apain? Nyandak disuntik? Ndak apa? Ya. Padahal bidan bilang tidak ada pembukaan satu pun, ndak ada. Ndak ada, sama sekali tidak ada jalan lahir. Kita nyak mengerti karena bidan ini mau bilang. Ternyata karena itu bayi sudah meninggal. Makanya ndak ada jalan lahir. Tidak, jadi bayinya posisinya di atas. Sama sekali pintu lahir tidak ada. Nah itu, melahirkan bagaimana? Itu bidan belum pergi pulang, adik so lahir. Dan bidan itu bidan bukan jemaat. Waktu itu terjadi dia yang tepuk tangan. Pendeta, ini bukan tangan manusia, ini tangan Tuhan. Yang bilang dia. Orang so hilang selak sebenarnya waktu itu. Tapi pikir Tuhan bayangkan reken. Lahir. Kok hari Minggu lahir. Hari Selasa KKR. Saya yang khotbah. Kong so mati. Itu tahun 2003. Saudara, kita memiliki Tuhan. Tidak terlihat. Tapi sekali lagi, semua peristiwa yang Tuhan izinkan kami alami. Mengapa kami mesti alami? Untuk diceritakan kepada semua orang. Yesus tidak pernah berubah. Iya, itu janjinya. Dia tidak pernah berubah. Jadi ketika orang-orang berubah kepercayaannya kepada Tuhan. Semoga tidak salah. Kenapa? Kau berubah kepercayaanmu. Padahal Yesus tidak pernah berubah. Siapa yang jadi saksi? Kita nyandak pinjam orang kesaksian. Ini kesaksian.
Napa saksi hidup berdiri di muka saudara. Dia ajaib tak terkatakan. Sekali lagi saudara, semua ini bayangkan TBC tidak diobati satu butir obat pun. Nah coba, sekarang ini bayangkan kita sudah ingat di mana-mana saudara. Guru-guru ini kalau terlalu banyak mengajar, lama-lama TBC. No kita ini pemodel bayangkan saudara. Ya, habis bahwat bapak saudara, habis itu banyak curhat. Banyak orang curhat. So pulang dorang ada lagi yang curhat di telepon. Toh? Barunya nak tidur. 2-3 jam tidur cukup. Kok so mati kotek kita. Coba. Ini lebar batoknya enggak. Coba saudara bilang apa? Nggak usah kotek babatok. Dengan faronya enggak. Coba. Apa yang saudara bisa bilang membantah kuasa Tuhan? Saya saksinya. Dia lebih dari apa yang bisa saya ceritakan. Coba. Ya. Anak baik cuma ada mama nyanyi. Cuma menyanyi kong baik. Bagaimana ini? Coba. Tiap kali sakit pasang jatuh keyboard mama adik itu sakit. Oh ini sudah. Langsung pasang jatuh keyboard. Orang semua menyanyi. Kok siapa dia bikin dia baik? 2 minggu tidak dibawa kemana-mana, anak pemulus otak kunci. Hah? Rahangnya terkunci. Dia lumpuh sekujur tubuh lumpuh. Syukuran DP mata tuh boleh begini. Itu 2 minggu saudara. Hah? Nyandak minum, nyandak makan. Belum 3 tahun. Siapa yang nyandak mati? Nyandak diinfus kan di dalam rumah. So kurang rangka. Nah, itu dong. Semua 25 tahun. Apa tuh dia boleh angka? Ya. Semua dia boleh angka. Sampai dek nanti mama angka tuh. Oh mama, nanti adek mama enggak sanggup. Tapi kan, angko boleh dek. Tak kira dia semua patah deh. Tapi, oh Tuhan, iyo berat. Kontal dia diangka. Cet, bang. Ini anak kurus begini, dia dapat angka tuh aku di asrama mama ada angka 2, bagaimana? Yang lumpuh? Coba saudara. Tuh, bayangkan itu adiknya kan yang nomor 4 itu yang meninggal tadi tuh. Itu dia lahir bulan Juni. Ini Oktober atau November dia berjalan. Waktu kami relakan syukuri. Tuhan cuma taruh titip 9 bulan. Di kandungan habis itu ternyata yang kan hele hidup 1 menitnya ndak. Sempat ada di pikiran, kongki apa Tuhan taruh di sini dia 9 bulan. Untuk mengajar saya. Jangan cuma bisa ajar orang. Toh? Sekarang bagaimana? Waktu kau sendiri mengalami, ya, bayi yang kau harapkan bayangkan saudara, karena waktu itu orang so lumayan dang ada doi. Toh? Dibanding ini 3 anak sebelumnya, ya, ini kasih yang ini pokoknya semua apa adanya, dapat sayang. Jadi ini yang nomor 4, aduh, dia belum lahir napa? Lemari so ada, DP baju orang so strik. Oh Tuhan, pokoknya penyambutan luar biasa. Saya bayangkan saudara, itu kita susah dia baju putih semua sampai kaos tangan semuanya dengan DP topi putih. Kita pikir begini, ini hari pertama dia mau pakai ini baju putih ini tahu udah mau pakai, mau taruh di peti. Semua putih. Oh Tuhan ya, kalau ingat waktu itu saudara, saya benar-benar tidak menyangka. Hari pertama, hari kedua saya belum mengerti. Kok bisa ya? Ini DP kakak lumpuh, kan belum bajalang waktu itu dia. Jadi orang-orang satu rembokan sudah tawa akang. Lihat tuh pendeta sana. Nih mau minum obat, nih mau di rumah sakit. DP anak 1 so mati, 1 so lumpuh. Tuh, bulan Juni. Nah itu. Jadi waktu dia Oktober bajalang, backing KKR.
Undang semua tuh yang jaba komen. Toh? Tuh yang komen dang. Kenapa sana tuh panitia? Oh, undang. Dorang hadir semua kong ini dengar. Napa DP cerita. Waktu saya ingat sekali. Abraham Tuhan tuntut kasih Ishak. Abraham bangun pagi-pagi. Nyandak pakai baca cerita dengan siapapun. Dia ini mau dihalangi. Untuk permintaan Tuhan. Tidak ada jawaban lain selain ya Tuhan. Minta apa? Minta DP anak. Anak yang ditunggu-tunggu. So tua dia. Abraham bangun pagi-pagi, itu Alkitab jelas tulis. Dia bangun pagi-pagi, siapkan Ishak, semua orang berangkat. Ya, berangkat di mana? Tuhan bilang nanti kita tunjung. Bayangkan semua. Itu kan Abraham perjalanan. Semua kelihatannya tidak jelas. Tapi Abraham mau saja. Bayangkan, mau persembahkan Ishak. Mau di mana Tuhan? Nanti kita bilang. Bajalang jo pokoknya. Kalau saudara bagaimana? Oh, kasih oto dulu Tuhan, baru tak pergi. Ya. Berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ambil anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana. Ke salah satu gunung yang akan ku katakan kepadamu. Pokoknya nggak sampai di Moria toh. Nanti kita bilang kalau di gunung mana. Itu orang Tuhan model begitu. Dia suka sekali kalau orang model begini. Dia suka sekali itu orang yang nyandak tanya-tanya. Tuhan kapan Tuhan bilang begini? Kapan Tuhan begini? Aduh, kalau Tuhan bilang begitu, begitu. Nggak usah tanya di alasan. Sekarang kan orang semakin hari makin pandai toh. Dia pikir dia makin pandai. Waktu saudara mulai mempertanyakan Tuhan, saudara semakin bodoh tahu. Dia itu hikmat, nggak usah ditanya. Kau percaya? Total percayanya. Jangan tanya alasannya apa. Kenapa ada perjanjian lama? Kok kenapa ada perjanjian baru? Kenapa nyak bikin jo semua satu kali perjanjian lama sampai habis? Kalau aku tahu dia jawaban, nggak usah tanya, nanti tanya di sorga. So, itu hidup yang benar supaya kau ke sorga. Itu saudara. Jadi saya ada juga hal-hal yang menurut saya kalau baca udah tanya mengerti. Kalau Tuhan belum kasih tahu ya biar begitu. Pokoknya Yesus tetap Tuhanku. Terserah orang mau bilang apa kek? Mana-mana Bang nih. Tapi saya mengalami Tuhan itu. Saya tidak hanya mengajar teori. Kita tidak pernah lihat Pak Tuhan. Tidak pernah lihat dengan mata saya sendiri. Tapi semua pengalaman yang dia izinkan kami lihat. Dan kami sampai sekarang kita masih berdiri. Tuh, saya kadang-kadang jengkel saudara. Ini anak-anak kalau mama aduh Vita sakit. Adek, ya dek. Jangan bercerita sakit Pak Mama. Ya, kalau mama ini kalau membaca cerita sakit maksudnya tidak bangun-bangun dek. Dan tentu sekarang sudah dijaga 10 selama mati. Iya toh, coba kok saudara toh. Sorry Nesosnya bisa pergi dari aduh kasih yang so rasa mati. Oh mati jo kalau begitu. Toh. Ya sudah toh. So rasa mati kan ibadah dia sudah bisa. Coba. Bingung oleh kita ya. Coba semua yang nak masuk akal tuh. Kita dengar tahu ada orang pembahasan Batamang dengan kita di sini. Di pembahasan kalau puasa ringan saja boleh minum. Kalau lapar juga kalau daripada angko sakit puru makan sedikit itu nyak membatalkan puasamu. Aduh pusing dia udah baca. Kasihan. Jadi begitu dong. Iyo nih Jono, orang dah. Baru dorang bingung. Coba saudara ya. Saya ini
Harusnya kalau SMA kelas 3 kita ini mami bilang ini semua bludeng. Anak pema. Toh, ini kalau membaca cerita puasa. Terus di sekolah Alkitab nyandak lulus kalau nyandak puasa 3 hari 3 malam. Nggak lulus. Nggak lulus. Mesti 3 hari 3 malam itu total. Tidak makan dan tidak minum. Ya, sekolah bilang kalau ngoni mati nanti sekolah siapkan peti dari emas. Karena ada orang so tahu, so puluhan tahun yang ada orang mati. Dan ada orang mati dan puasa, ada juga mati karena makan. Mati karena puasanya enggak ada, mati karena setelah lalu golojo. Jadi mati. Kalau mati puasanya enggak ada. Nah ini dan apa ya? Mah bludeng. Tahu kan bagaimana sih? Kau puasa 3 hari 3 malam itu bukan cuma 1 kali. Orang yang so tabiat akan toh 2 bulan lalu ya orang puasa 3 hari 3 malam. Kok so mati kok deh. Sana tuh sasadiki proma. Tuh habis itu ya makam-makam proma. Tuh pada tuh hari ini boleh apa? Aduh, kenapa sudah enak tuh puru. Jadi waktu itu saya betul-betulnya tidak sangka saudara. Kalau mau puasa 3 hari 3 malam. Tak pikir waktu itu dia mau ikut puasa japuka sore. Tak kaget waktu mau mendaftar. Odeng kita. Maksudnya? Hah? Betul? Iyo. 3 hari 3 malam. Hah? Ikut mendaftar. Tak ingat kalau pulang dari sesi. Kita tanya kok rasa apa? Enggak sama dengan baru makan. Oh hebat bayangkan saudara. Padahal ini boleh terlambat makan kenapa? So tadi sudah. So masuk tuh. Dia so kunyah-kunyah sudah. So mati. So muntah darah. Coba saudara. Ya saya masih ingat sekali. Dulu jemaat di Bitung saudara. Dia itu masuk di gereja gara-gara didoakan dia tuh mah bluding. Bapak-bapak. Ya orang Sawangan marso 2 orang so di Bitung. Ya waktu itu. Didoakan kong dia sembuh. Kong dia datang gereja. Tiap kali dia datang gereja kan orang baru. Duduk paling belakang dan kotek dia nih boleh terlambat makan. Tuh. Jadi kalau tidak salah dia tiap setengah jam, tiap berapa menit. Pokoknya kalau DP purus mulai rasa tidak enak, dia mesti makan roti. Jadi dia kalau datang ibadah dia bawa roti. Taruh di kursi DP belakang dang. Dia jasa suruh karena malu toh. Hari itu pas dia baba gini dia cari sunya tidak ada tuh roti anjing so bawa. Dia so bingung ya. Jadi kelar ibadah orang-orang bercerita. Tuh Pak Papi. Papi bilang jadi kalau Brur mau percaya nanti kita bertamang akang. Maksudnya apa pendeta? Iya. Kalau mau percaya puasa dengan kita 3 hari 3 malam. Dia bilang bagaimana? Tiap setengah jam mesti makan. Kok ini 3 hari 3 malam nyandak makan. Nyandak minum. Iya nanti kita bertamang akang. Datang sini nanti tuh. Kong berani saudara. Berani. Tahu enggak? Sampai mati dia tidak mati karena mah. So mati. Berbulan lalu kalau salah dia meninggal. So tua. Mah bludeng bayar apa? Puasa 3 hari 3 malam. Semua yang Yesus buat. Ini semuanya enggak masuk akal. Kalau masuk akalnya enggak bukan mujizat itu. Bukan mujizat. Semua mujizat tidak masuk akal. Kenapa? Dia melampaui akalmu. So bilang akang dorang habis air anggur. Yesus bilang pipit timba sana tuh parigi. Air parigi bawa sini. Kasih penuh ini tempayan-tempayan tanpa cuci kaki. Itu air cuci kaki. Sudah, so penuh. Sudah. Cedok. Sondo jokong tapi bawa pemimpin pesta. Coba. Air dari mana? Dari parigi. Yang bilang Yesus kok. Apakah Yesus cuma heran di catatan Alkitab? Apakah cuma murid-murid yang bisa mengalaminya? Sekali lagi, mengapa saya masih hidup? Untuk bercerita kepada saudara, ini Alkitab bukan dongeng.
Saya saksi hidup. Betapa ajaibnya Yesus Tuhan dan Allah kita. Gitu saudara. Ya. Semua mau doi ke, mau semua pokoknya. Semua. Ya. Jadi Tuhan izinkan segala sesuatu untuk justru mengajar kita. Membuat orang semua kemudian menjadi saksi. Alangkah ajaibnya menyembah Yesus Tuhan dan Allah itu. Ya. Semua kalau mau cerita akan membuat saudara. Jadi waktu saudara sekarang mengalami apa? Sekarang saudara sedang mengalami persoalan apa? Sudahkah engkau mengaktifkan iman kepada Yesus di hatimu? Ini yang berdiri di muka saudara, bukan baru turun dari sorga. Baru keluar dari kamar. Itu aja turun dari sorga saudara. Ini rasul dari mana bukan? Tadi udah keluar dari kamar. Sama dengan saudara ya. Tadi kita lihat orang-orang, seorang sama ya pada baku janji pakai celana jeans semua. Apa tuh rasul? Pakai celana jeans. Oh saudara. Tuhan ajaib. Tak bisa. Ya, orang-orang banyak atau yang nyandak setuju dengan pikiran saya. Dengan kesimpulan-kesimpulan yang saya buat. Aduh, kalau saya pikir begini. Ya sudah lah, kalau katu dengan caramu seperti itu dan kau pikir iman itu benar seperti caramu. Nah sudah, bikin jur pangku be mau toh. Saya ada kata pamungkas bagus ini. Ya, pakai bahasa Inggris nanti saudara nanti dijelaskan. Ya, ini faith. Ini iman. Ini terus ini ya. Fear ini takut. Ini faith, iman. Ya ada ya? Faith, full assurance in the heart. Oh. Fear, takut, ya. Ini false evidence appearing real, ya. Takut ini artinya bukti yang salah, ya. Ya, bukti yang salah, kenyataan yang salah, yang palsu. Kenyataan yang palsu tapi nampaknya
nyata. Itu ketakutan. Apa? Sebenarnya itu salah. Bayangkan ponakan saya. Baca cerita tuh 2 minggu lalu tuh. DP mama bilang, coba Mak Rona. Supaya sampai yang akan, sakit apa sungana? Dokter bilang kata kita apa kata apa kata istilah kelebihan kecemasan. Kelebihan kecemasan. Oh Tuhan tolong kong, engkau beriman. Hah? Coba saudara. Ini bukannya naik jam masuk gereja. Bayangkan dokter yang bilang. Ya, so bingung oleh kita. Harusnya kita mau tanya, kong ada kok DP obat. Kelebihan kecemasan ada DP obat. Ya, coba saudara pikir ini dia. Dokter itu siapa? Kenapa? Ini tuh takut. Takut ini iman lawan dari takut. Takut ini apa? Bukti palsu yang kelihatan nyata. Ini tuh bikin aku jadi takut toh. Nyandak mau jadi dia sok ketakutan. No, kalau iman, faith, ya ini asuransi, jaminan penuh yang ada di hatimu. Itu tuh iman. Siapa jaminannya? Kebenaran. Siapa tuh kebenaran? Yesus. Alkitab, beribadah, menyanyi pak Tuhan. Kok siapa yang masih takut sampai sekarang? Siapa yang tidak bisa punya iman? Padahal Roma 10 ayat 17 coba. Yang terakhir. Semua orang sok ketakutan. Ini itu semua takut. So bilang akang, orang ini punya Tuhan. Serahkan diri pak Tuhan. Dan engkau akan melihat sungguh. Percaya padanya, menyerahkan diri kepadanya, kau akan melihat. Dia ini bukan cerita omong kosong. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Saudara cuma dengar siapa kata-kata. Itu tuh. So tahu-tahunya tidak ada iman. So tahu-tahu iman kurang. Mari mau dengar khotbah nih mau. Dengar Alkitab nih mau. Baca Alkitab nih mau bikin apa? Coba. Orang cuma masuk gereja. Mar sebenarnya di hatinya nak Tuhan. Nya nak percaya firman Tuhan. Bayangkan tuh tadi. Bayangkan yang tadi saya bilang ke saudara. Loh itu dokter. Dokter yang bilang. Dia bilang. Sebenarnya obat itu cuma mengobati simptom, cuma mengobati gejala, cuma menurunkan. Jadi kalau waktu gejala itu kan meninggi, jadi tinggi. Obat dia akan menurunkan itu yang tinggi itu, tapi dia tidak pernah mengobati sakitnya. Yang bilang dokter bukan kita. Oh, ya dengar ya, Dokter Cahyono di nama. Kau lihat aja sebentar. Oh, kita cari-cari ini muncul saja. Muncul nanti, coba klik. Semua kalau mau bilang pak saudara, ya, oh ya, ada satu yang dia bilang begini. Lihat, dia sini mau perjelas tadi ya. Dia bilang setelah COVID, sekarang ini bayangkan banyak sekali. Bahkan anak-anak kecil diabetes. Dulu diabetes orang tua. Sekarang anak kecil diabetes. Anak kecil cuci darah. 4 tahun cuci darah bagaimana? Setelah COVID.
Pewawancaranya tanya begini, apa itu karena vaksin? Pewawancara yang tanya, YouTuber yang tanya. Memang tuh dokter bilang, oh nyanda. Ya, oke, padang tadi ngana mau pakai acara bilang setelah COVID. Kong tuh sebelum COVID yang apa? Ada apa? Ya, di mana imanmu? Di mana? Sungguhkah Yesus masih Tuhanmu? Benarkah Alkitab? Kau percaya kalau ini adalah firman Tuhan? Yesus bilang kepada orang lumpuh itu, bangun kong bajalang. Kalau saudara, kita belum bisa bangun. Ada suruh bangun, mau mandi. Ini boleh mandi, kita kuat demam. Ada bilang mandi. Itu tuh iman. Orang bilang kalau begini. Itu pendetanya so gila. Kau bilang Yesus gila. Hah? Yesus yang bilang. So 38 tahun ini mulai bangun. Yesus bilang angkat tilammu, bangun bajalang. Coba kalau saudara. Oh Tuhan. Kita kan apa mau pergi di kolam mesti orang angka. Masa Tuhan mau suruh angka pak kita tuh tanpa tidur. Coba kalau saudara yang nggak mau jadi pasti. Bangun angkat tilammu, kong bajalang. Yang bilang Yesus, kong gimana sih? Kau percaya Allah cuma satu? Ya ampun. Nggak usah bangga dengan keyakinan itu. Setang-setang lah begitu. Setang percaya enggak kalau Yesus itu Allah? Dia percaya. So itu dia ganggu. Setang percaya enggak Yesus itu naik ke surga? Iya, dia tahu. Dia tahu itu Tuhan dan Allah. So itu semua DP pengikut, semua dia ganggu. Setang percaya enggak ada surga? Ada. So itu dia berusaha meyakinkan semua orang surganya enggak ada, nerakanya enggak ada. Karena dia tahu ada. Apa setang tahu ini kebenaran? Iya. So itu dia berusaha membuat semua orang Kristen yang tidak usah percaya ini, percaya aja itu buku-buku lain. Semua kebenaran itu dibenci oleh setan. No? Itu musuh setan. Ya, orang semua ini adalah musuh setan. Harusnya. Tapi kalau saudara cuma kasih biar, ketakutan menguasaimu. Nanti saudara lihat. Bayangkan ya, siapa itu dokter, itu ahli-ahli medis yang bilang ternyata sakit itu 20% sakit ya, 80% pikiran. Coba, berarti sebenarnya kan aku nggak sakit. Bayangin itu dokter Cahyono tadi malam dia bilang bahkan self healing, tubuhmu bisa menyembuhkanmu. Dan coba orang sekarang kan ini pendeta nih dia yang aduh angko jo. Tuh, orang baru dengar ada dokter meninggal hari apa? Baru hari apa? Meninggal tadi. Orang udah dengar. Ya, dia jatuh kong benjol DP testa. Dahinya benjol, dia ke Penang lalu waktu ini dokter saudara. Mungkin saudara juga kenal dokter itu. Jadi kita nyandak jepi dokter kita tahu tuh nama itu. Tentu saudara waktu cuma DP nama saudara tahu. So meninggal dokter itu. Ya. Tadi saya baru dengar saudara ceritanya. Ya, jadi dia setelah benjolan itu maksudnya dia cuma jatuh begitu. Tadinya dia pikirnya enggak apa-apa. Ternyata KTN itu kemudian jadi benjolan saudara. Dan akhirnya sampai ke Penang. Ini dokter pergi di Penang. Dia dioperasi semuanya pulang dan kalau enggak salah enggak sampai 1 tahun bertumbuh lagi. Dan bahkan akhirnya merusak matanya. Dan akhirnya
meninggal sudah. Kong dia sama, dia dokter. Yesus kan sama. Jangan dia bilang Yesus dokter atas segala dokter, engkau nak percaya. Nggak percaya kok Yesus dokter atas segala dokter. Kalau percaya baru boleh bilang. Itu, ya. Jangan bilang dia dokter atas segala dokter. Kalau ternyata kau sendiri tidak mau mempercayakan dirimu kepadanya. No? Semua kejadian, semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi padamu cuma membuatmu jadi takut. Kapan saudara akan belajar untuk mempercayakan dirimu kepadanya? Selalu saya kalau ketemu dengan orang sakit di rumah sakit di mana, selalu saya bilang kalau kita nggak mungkin mau jaga Pak Angko di rumah sakit, toh, tapi seharusnya kau mesti percaya Yesus ada di sini. Kalau Yesus ada di sini, kok apa yang harus ditakutkan? Coba saudara, apa yang harus ditakutkan? Tuh, sana Oma Marsan dan Pak Inga. Tuh, itu ya. Tahun berapa itu Oma? Ya. Bayangkan ini puru besar dan mengeras. Terus sekarang saudara lihat normal. Kok nggak pada sebaik? Dengar tuh Tuhan. Dan kau akan melihat, oke, kayak padang tuh kayak padang dompet papa mati. Iya lah DP waktu. Tapi kalau saudara dengar DP cerita, saudara kan harus saudara pasti akui betapa hebatnya Tuhan itu. Oh Pak Saudara, ini kalau mau cerita semua Pak Saudara. Ya, saya benar-benar tidak menyangka kalau malam ini cerita-cerita tentang kuasa Tuhan, tentang apa yang dia lakukan, ini diulang lagi malam ini. Ajaib dia, saudara. Ajaib sungguh kuasanya. Tuh, ternyata baku bawa dengan tuturan lagu tadi, yang kita nyak pilih-pilih. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Marnya ndak percaya. Cuma lagu. Setang so di situ. Ya, sudah. Sama nyanyi tuh Ana. Iku kenal lihat sebentar kita bodoh lah di muka situ Pak Angko. Tuh. Akhirnya nol lagi. Ya, so dengar cerita luar biasa tentang Tuhan, pulang DP iman nol, minus lagi. Nyandak percaya lagi. Tahu mau sampai tempo apa saudara? Coba, toh. No kalau kita tadi kan begini. Jadi dia dokter. Iyo dia dokter. Udah, so sampai di Penang. Ya, semua dia so baking. Ya. Tadi saya dengar katanya karena dia tidak menikah. Karena so lama, so puluhan tahun jadi dokter. Jadi DP kekayaan, so DP kekayaan so sangat banyak. Nin tahu dia mesti tinggal pas apa. So mati lah dia. So, angko kumpul-kumpul doi. Kumpul-kumpul tuh kekayaan for apa? Orang nin tahu orang mati tempo apa. Belajar untuk percaya kepadanya. Dan engkau akan melihat. Ya, dia sungguh-sungguh layak untuk dipercaya. Bayangkan saudara, kalau saudara lebih percaya dunia ini, lebih percaya orang daripada percaya Tuhanmu, lalu pantaskah kau menjadi orang percaya? Bayangkan. Saudara bawa doi di bank, coba. Orang kalau bastor doi di bank, coba. Saudara waktu kelar bastor bagaimana? Pulang susah. Soalnya enggak ada tapi doi atau gimana? Soalnya enggak ada di dompet. Ada di bank. Engkau pulang dan engkau tidak bersedih. Saudara lebih percaya apa siapa? Lebih percaya apa Tuhan atau lebih percaya apa siapa? Kalau sakit, kalau belum ditangani dokter, belum sampai di Penang, nggak tenang. Nah itu tuh dokter sampai di Penang, katanya nyandak Riki 1 tahun. So, timbul ulang tuh benjolan bahkan sampai merusak matanya.
Dari testas sampai di mata. Bagaimana ini? Sementara dia dokter. Kong angko lebih percaya pada dia daripada percaya pak dokter di atas segala dokter. Sungguhkah kau orang beriman? Yesus akan datang. Ini dia kata-kata Lukas 18 toh. Anak manusia akan segera datang. Orang tahu kalau Yesus bilang anak manusia, dia maksud dia. Anak manusia akan segera datang. Tapi kalau dia datang, akankah dia jumpai iman di bumi? Yang bilang Yesus. Jadi waktu saya bicara iman, jangan sombong dan bilang, kenapa cuma pendeta ada iman, tuh orang ada iman. Yesus yang bilang. Yesus yang bilang. Waktu itu saja dia ini yang dia khawatirkan. Yang dia nubuatkan. Jadi justru apa? Menjelang kedatangan Tuhan manusia. Sampai yang bilang dia beriman. Kehilangan iman. Hati-hati. Kalau dia datang dia nak mau cari apa-apa. Dia cari engkau beriman. Kalau engkau tidak beriman, sorry. Kau tidak akan dijemput. Betul ini yang bilang Tuhan kok. Sementara iman hasil dari mendengar firman. Ya, saya selalu bilang mendengar firman maksudnya di situ dengar-dengaran. Jadi bukan cuma dengar masuk sini keluar sini. Cuma dengar, marnya ndak backing. Tidak akan pernah menumbuhkan imanmu. Ya. Saudara dengar sampai saudara mengantuk. Dan tidak pernah akan membuat kau beriman. Bayangkan. Lalu semua orang, orang selamat karena iman. Ini tahu iman yang mana? Jangan sampai engkau iman tidak melebihi setan iman. Setan percaya, bahkan gemetar. Sementara orang Kristen sekarang sampai dengar firman Tuhan pun boro-boro dia ketakutan. Setan takut. Itu setan kepercayaan dia gemetar. Tadi itu terang baca. Setan percaya dan dia percaya. Dia sampai gemetar ke apa? Dia tahu sekali tutukan itu apa. Saudara lain-kali orang cuma untung mulut orang cuma orang percaya. Aku percaya Yesus Tuhan. Bilang kamu percaya Yesus mati. Aku percaya Yesus mati. Aku percaya Yesus penyembuh. Mar sebenarnya kita tidak percaya. Sikapmu yang menunjukkan, yang membuktikan kau percaya atau tidak. Jangan lebih percaya tuh semua yang kelihatan di dunia toh. Kalau nyanda ada doi dia nak percaya. Kalau nyanda ada doi kontrol mau hidup bagaimana? Siang. Tuh saudara. Semoga maksudnya orang semua malam ini benar-benar dikembalikan sungguh kepada Tuhan. Saya tidak sangka ini, ya, mau khotbah seperti ini. Pasti dia ada di sini. Karena dia yang dibicarakan di sini. Semua saudara ya. Semua yang saudara lihat di sini ya, ini hasil iman. Hasil iman. Saudara lihat ini dapat diri, ini juga hasil iman. Melawan apa yang orang bilang, itu nyak mungkin, itu nyak masuk akal. Itu cuma orang gila pakai keputusan apa. Nanti tenang kalau dokter saja periksa. Padahal dokter mau kasih obat apa Pak Angkong tahu tuh? Nanti saya bantu orang bercerita di pelengkap. Ini karena live jadi ya membagiin dia bercerita. Begitu saudara ya, taruh di hati. Yang sampai saudara nanti tenang kalau dokter sementara tangani. Lalu kau berkata kau percaya Yesus. Yesus kau tidak siapa? Dokter di atas segala dokter. Mana DP bukti? Kalau kau percaya dia dokter di atas segala dokter. Mana DP bukti? Tuh.